Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, dari ayat ini kita bisa merasakan bagaimana pandangan Ayub tentang siapa Allah yang dia sembah. Allah yang dia percaya, Allah yang telah menuntun dia, Allah yang telah membawa dia kepada perjalanan kehidupan yang sangat luar biasa. Dia percaya bahwa rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Sehingga kalau saya mau kasih tema perenungan kita hari ini, Allah tidak mungkin gagal. Dan memang saya percaya sampai hari ini, Allah tidak mungkin gagal dalam rancangannya bagi manusia, khususnya bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mengapa demikian? Karena sejak awal penciptaan sampai kepada selesainya kehidupan, Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Allah tidak bisa mengingkari keputusannya. Apa yang telah Dia tetapkan, tatanan yang sudah diatur, tidak mungkin Dia langgar. Karena Allah itu kasih, tetapi juga Allah itu adil. Dan semuanya terangkum dalam kesetiaan. Allah setia terhadap janjinya dan tidak akan pernah mungkin gagal dalam rancangannya. Kita melihat kehidupan Ayub. Dia menggambarkan bagaimana Allah tidak mungkin gagal dalam rancangannya ketika dia mempercayai Allah. Dulu dia beranggapan Allah menurut pandangan manusia lain, menurut ajaran manusia lain. Tetapi dalam kesadaran ketika dia mengikuti proses pergumulan, dia bisa mengenal Allah. Sehingga di ayat yang kelima kalau saudara membaca, dulu dia mendengar hanya dari kata orang siapa Allah, tetapi sekarang dia katakan mataku sendiri memandang. Ini bicara tentang bagaimana dia mulai mengerti bahwa Allah yang dia sembah memang Allah yang luar biasa. Memang Allah yang tidak pernah gagal. Memang Allah yang sangat agung dalam setiap rancangannya. Sehingga ini pun mau ditularkan buat kita hari ini. Saudara tidak perlu ragu tentang siapa Allah yang saudara dan saya sembah. Allah kita Elohim Yahweh, Allah yang peduli dengan kehidupan kita, Allah yang tidak pernah gagal dalam rancangannya. Dia serius, Dia mau membentuk, mendidik, mengarahkan kita kepada rencananya yang sempurna. Saudara tahu, dalam kepercayaan Ayub sebelum dia mengatakan hal ini, Ayub dikatakan Alkitab bahwa dia benar, orang benar, jujur, saleh, takut akan Tuhan. Tetapi itu belum cukup kalau Ayub tidak mengalami proses yang begitu luar biasa. Pedih saudara. Proses yang begitu luar biasa, menakutkan. Dan saya yakin tidak semua orang mau hidup seperti Ayub. Tetapi proses yang dia alami, dia mampu melihat bagaimana keberadaan Allah. Bagaimana dia bisa meyakinkan dirinya bahwa Allah itu benar-benar Allah yang besar. Tetapi memang di saat-saat sebelumnya dia merasa ragu, dia bisa gagal dalam panggilannya, dia bisa putus asa dengan semua yang dia alami. Tetapi ketika dia mulai merasakan tuntunan Allah, dia menyadari memang Allah yang dia sembah, Allah yang besar. Kadang dia mengukur Allah hanya dalam dimensi-dimensi tertentu. Tetapi ketika Allah membuka dirinya, melawat dirinya, dia baru menyadari ternyata Allah itu besar. Dan kebesarannya tidak bisa digagalkan dengan pikiran, keinginan kita yang sempit. Allah terlalu besar. Dan kebesarannya ini mau dilimpahkannya bagi kita. Melalui apa saudara? Rancangannya dalam hidup kita. Rancangannya seperti apa? Menuntun saudara kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tidak ada rancangan yang lain. Ayub dalam segala hal yang pada akhirnya dia diberkati melimpah dua kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Kebanggaannya bukan apa yang dia miliki sesudah itu, tetapi bagaimana dia bisa memandang Allah. Karena rancangan terbesar Allah bagi manusia adalah bagaimana manusia bisa mengenal Dia dengan benar.
rancangan Allah yang sempurna, agar manusia tahu bahwa hanya Allah saja yang dimuliakan, Allah saja yang disembah, Allah saja yang diandalkan, tidak ada yang lain. Kalaupun tiba-tiba Ayub menikmati kebesaran Allah melalui berkat-berkatnya, itu sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah menggagalkan rancangannya. Allah tidak pernah tidak memberkati orang-orang yang mencari dan mengandalkan Dia. Allah serius, karena Allah tahu yang paling utama yang harus diterima bukan masalah jasmani kita, tetapi bagaimana hati kita melekat dengannya dan kerajaan sorga menjadi bagian kita. Saudara harus tahu, Allah tidak mungkin gagal. Tentu saja kriteria ini diberikan kepada Ayub karena Allah melihat bagaimana Ayub. Ayub dipuji oleh Allah di hadapan iblis. Engkau lihat Ayub, dia jujur saleh takut akan Tuhan. Tentu Ayub memiliki kriteria hidup yang tidak mungkin banyak orang yang bisa memilikinya. Namun hari ini saya mau paparkan bagi saudara bahwa Ayub mengalami rancangan Allah yang besar, dan Allah memang tidak gagal membentuk dia karena Ayub orang yang setia. Jadi saya pastikan begini, Allah tidak mungkin gagal dalam rancangannya kalau saudara dan saya mau setia. Orang yang setia mau tetap taat, setia mau tetap melakukan kehendaknya dalam kondisi apapun, tetap setia, mau tetap percaya dalam kondisi apapun, mau tetap memandang Dia, rancangan Allah tidak mungkin gagal. Saat ini saudara dengan begitu banyak pilihan, saudara bisa mengingkari apa yang saudara katakan di hadapan Allah. Saudara bisa tidak setia, mungkin tidak dalam perbuatan, tetapi dalam pikiran saudara bisa saja tidak setia. Saudara mungkin bisa digambarkan dalam kehidupan ini, dalam pelayanan. Kita bisa dalam tubuh kita, contoh kalau saya gambarkan di gereja, saudara bisa ada dalam gereja tubuh, tetapi pikiran saudara lebih mencintai pelayanan yang lain. Ini tidak setia. Saudara bisa ada dalam jemaat, saudara bisa ada dalam persekutuan, tetapi hati saudara sudah di tempat yang lain. Ini tidak setia. Sama dengan ketika saudara berkata, saya memuji Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, tetapi hati saudara terpikat kepada dunia. Saudara tidak setia. Orang yang seperti ini jangan berharap Allah mampu Allah bisa terus merancang akan keadilannya dalam kasihnya dalam kehidupan orang ini. Saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa dirancang oleh Allah. Tetapi persoalannya sering kita yang tidak setia. Saudara harus setia kepada apa yang saudara percayai. Saudara harus belajar taat kepada apa yang saudara percayai. Allah tidak mungkin gagal, tetapi kesetiaanmu perlu untuk dipertahankan. Selanjutnya, Allah tidak mungkin gagal bagi setiap orang yang siap dibentuk. Ayub kalau tidak dibentuk, saya pikir tidak akan pernah mungkin dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Kalau hatinya terus berontak, kalau hatinya terus merasa saya tidak mau dibentuk, tidak mau mengikuti didikan Tuhan, saya yakini orang seperti ini, seperti Ayub, tidak mungkin dia mengalami keberkatan Tuhan. Maka Allah akan benar-benar serius dengan orang-orang yang mau dibentuk. Bagi orang yang siap dibentuk, saya pastikan rencana Allah pasti digenapi. Ayub dibentuk, dan pembentukannya itu luar biasa. Pembentukannya itu tidak mudah, pembentukannya itu berat. Tetapi Ayub mau dibentuk. Dalam gereja kita pun harus mau dibentuk. Dihotbahkan sedikit, tersinggung, dan akhirnya tiba-tiba kita mulai meninggalkan gereja. Ini orang yang tidak mau dibentuk. Orang yang mau dibentuk, menerima kritikan, memberi kritikan. Dikritik, memberi kritik, tidak masalah. Yang penting mau dibentuk. Pembentukan itu mendewasakan.
Pembentukan itu mendidik, mengarahkan. Pembentukan itu membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti terbentuk. Tetapi selama tidak rendah hati, tidak mungkin terbentuk. Percayalah, dengan demikian kita tidak akan pernah mengalami rancangan Allah yang besar. Selanjutnya, rancangan Allah tidak mungkin gagal bagi setiap orang yang mengenal Dia. Inilah Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang sempurna dalam kasih-Nya, sempurna dalam keadilannya. Dia mengasihi kita, tetapi Dia juga adil kepada kita. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa apa yang dia lakukan semua memiliki dampak. Kalau dia tidak setia, kalau dia tidak mau dibentuk, otomatis pekerjaan Allah tidak akan terlaksana dengan sempurna. Allah kasih, Dia mengampuni kita, tetapi keadilannya juga pun harus terlaksana. Saya percaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu saudara harus mampu dan bisa mengenal Dia dengan benar. Mengenal bagaimana Ia bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana Ia menuntun saudara untuk hidup di dalamnya. Dia menuntun saudara dan saya agar saudara dan saya semakin melihat Dia, mencari Dia, mengandalkan Dia. Tuhan tidak mungkin gagal. Dan ini akan menjadi sempurna bagi setiap orang yang mau terus belajar untuk mengenal Dia. Pengenalan itu ada dalam persekutuan. Pengenalan akan Allah itu terjadi ketika saudara mau membangun hubungan dengan Dia. Hanya orang yang mau membangun hubungan dengan Allah dapat mengenal Allah. Proses mengenal Allah yang dimiliki oleh Ayub pelik, saudara. Kadang dia meragukan Tuhan. Kadang dia harus membela Tuhan, tapi juga kadang dia harus ragu kepada Tuhan. Tetapi akhirnya dia pun berhasil. Sampai dia berkata, dulu dari kata orang aku mengenal Dia, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Artinya, sekolah kehidupan yang kita jalani setiap hari, pergumulan yang kita alami setiap saat akan membuka mata kita untuk kita bisa mengenal Dia. Oleh karena itu, ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Belajarlah apa yang menjadi maunya Tuhan. Setialah, relalah hatimu untuk dibentuk. Bergaul terus dengan Allah setiap saat. Dan itu akan membawa saudara kepada rancangannya yang sempurna. Dan saya mau pastikan satu hal. Rancangan yang Tuhan inginkan sejak manusia dijadikan sampai hari ini tidak berubah. Adalah ketika Dia membentuk manusia, manusia harus menjadi sempurna dalam kemuliaan seperti yang Bapa mau. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Percayalah Tuhan pasti menolong kita semua. Mau membentuk kita menjadi umat-umat yang memuliakan Dia hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami terus mengajak untuk bisa berdoa bersama setiap pagi pada jam 5. Dan kita akan maksudnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara juga untuk bisa mengikuti doa puasa pada jam 6 sore sebentar di channel yang sama. Dan pada besok hari kami akan mengikuti ibadah raya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti ibadah raya besok pada jam 9 pagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Diberkati semua kami yang mengikuti doa di pagi hari ini. Kasih setia Tuhan melingkupi kami semua. Dalam hal apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Elohim kami yang kami sembah, Elohim Yahweh, kami tutup doa kami pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.